Salam ibu-ibu terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama Ibu P. Wester di rumah saja. Terima kasih kepada Bapak Penatua Jaruli Manulang yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu SPL 143, Mulia Sembah Raja. Puji, hormat, dan kuasa mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk segenap manusia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama Ibu P. Wester walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Amin. Ibu-ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Jaruli Manulang. Kita menyanyikan lagu SPL 119, Kau Mau Cinta Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, ibu-ibu PW Esther. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ibu-ibu saya ajak untuk kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Ibu-ibu PW Esther bisa melakukan ibadah. Biarlah ibadah ini Tuhan berkenan di hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai ibu-ibu PW Esther
supaya firman Tuhan yang didengarkan pada saat ini Tuhan menjadi kebenaran di dalam kehidupannya untuk melangkahkan jalannya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, karena hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah perkataan hamba-Mu Tuhan bersumber daripada Tuhan, dan Tuhan menjauhkan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore yang indah ini diambil dari Yeremia 7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Melawan Ibadah Tanpa Kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseteru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah firman Tuhan pada saat yang indah ini. Saya memberi judul, kita tidak pernah berbahagia. Kenapa kita tidak pernah merasa bahagia? Karena kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh situasi. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi kebahagiaan itu adalah
kita sendirilah yang menentukannya. Bukan orang lain yang menentukan kebahagiaan kita, tetapi kita sendirilah yang menentukan kebahagiaan itu. Firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang 23, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Inilah satu-satunya yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, mengikuti jalan Tuhan supaya kita berbahagia. Apakah kita sudah mengikuti jalan Tuhan? Mengikuti jalan Tuhan berarti kita mengikuti, kita memelihara, kita menuruti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kalau itu sudah kita lakukan, menurut Alkitab, kita sudah berbahagia. Tetapi bagaimana orang sering tidak berbahagia? Karena mereka melihat keduniaan ini. Seperti kita dengarkan, seperti kita baca di Lukas 11 ayatnya yang ke-27. Seorang ibu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau." Tetapi Yesus bukan mengatakan terima kasih, tetapi dia mengatakan yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya, itulah orang yang berbahagia. Tetapi kita sering seperti ibu tadi, kita melihat situasi kita melihat keadaan kita melihat keberadaan kita. Ketika orang lain berhasil, kita ingin seperti dia. Ketika orang lain mempunyai harta yang banyak, kita pengen seperti itu. Apa yang dimiliki orang, seolah-olah kita mau seperti itu. Keduniaan kitalah yang berkata di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita tidak merasa berbahagia. Padahal firman Tuhan berkata di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang tidak menuruti jalannya orang fasik. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Itulah orang yang berbahagia. Tetapi karena seringnya kita di dalam kehidupan ini, seolah-olah jalan Tuhan ini kita tidak mengatakan di dalam hati kita. Ketika ada masalah kepada kita, ketika ada pencobaan kepada kita, kita seolah-olah melupakan jalannya Tuhan tadi. Coba ibu renungkan. Kalau kita bisa di setiap harinya berkata ketika kita bangun tidur dan mulai melakukan persekutuan kita kepada Tuhan, kita undang hadirat Tuhan datang kepada kita. Dan kita katakan di sepanjang hari bahwa Yesuslah jawaban di dalam hidup saya. Apapun yang terjadi kepada kita, Yesus adalah jawaban kepada kita. Ketika pencobaan mungkin merasa berat yang akan kita rasakan,
kita bisa merenungkan di dalam kehidupan kita bahwa situasi ini, bahwa kejadian yang sangat berat ini adalah untuk memperkuat iman saya. Ini adalah sepengetahuan Tuhan bahwa Tuhan juga mampu mencari jalan keluar untuk saya. Percayalah kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita senantiasa mengikuti jalan Tuhan, supaya kita berbahagia di dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita bisa merenung, tidak lama, adalah waktu yang singkat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Marilah kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik, mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Dan marilah kita senantiasa berserah kepada Dia, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia akan membuat kita berbahagia ketika kita mengundang Yesus, ketika kita membuka hati kita supaya Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dia pasti menentukan hidup kita yang benar, dan kita pasti mampu menjalani hidup ini dengan benar. Demikianlah firman Tuhan pada hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu kita berdoa. Bapa Allah yang kami sembah, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya kami berbahagia di dalam kehidupan kami. Bukan situasi yang menentukan kebahagiaan itu kepada kami, tetapi adalah diri kami sendiri. Peliharalah hati kami Tuhan, supaya kami senantiasa bisa bersyukur tentang apapun yang terjadi kepada diri kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu SPL 242, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeah. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester ini dengan menyanyikan lagu SPL 73, Firman-Mu Pelita Bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan selamat dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa